nggak semua orang suka sama expander dan nggak semua orang suka sama Veloz. Kalau misalkan ditanya ganteng mana, ya itu relatif gitu. Hai, balik lagi di vlog gua. Jadi kemarin itu banyak banget yang nanya ke gua soal si Veloz, all new Veloz dan expander facelift. Jadi banyaknya tuh nanyanya gini, "Bang, mending mana? Mending beli expander atau mending beli Veloz?" Karena kalau misalkan kita sandingkan sama Avanza, itu sudah jelas ya. Jadi pasti orang lebih memilih Veloz dibanding Avanza. Lebih memilih expander dibanding Avanza. Tapi sekarang yang bakal gua bahas adalah si Veloz, Toyota Veloz dan Mitsubishi Expander facelift di antara dua mobil itu. Terus sekarang kenapa gua bikin juga? Karena kalau dulu kan Veloz itu dia masih punya gardan kalau dulu ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari Veloz, makanya mobilnya laku banget apalagi untuk di daerah-daerah yang jalanannya kurang baik ya, atau kurang bagus gitu, atau masih tanah gitu. Itu biasanya orang seneng menggunakan gardan atau yang biasa kita bilang tuh RWD, rear wheel drive. Jadi begitu. Nah, kalau misalkan expander kan dari pertama keluar juga dia sudah menggunakan FWD atau front wheel drive gitu. Nah, sekarang karena si Veloz itu sekarang diganti menjadi FWD, ini sangat layak sekali untuk kita komparasi ya gitu kan. Karena banyak juga yang nanyain ke gue gitu. Ada yang mau beli mobil, dia bingung mending pilih Veloz atau mending pilih si expander. Sekarang gue bakal jawab ya. Jadi gini, pada dasarnya setiap mobil itu atau setiap kendaraan lah, apapun itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi plus minusnya pasti dia punya. Dan itu pun terjadi sama si Veloz dan expander. Sama aja gitu. Jadi pertama tuh seperti itu. Terus kalau misalkan untuk para konsumen ini sebenarnya lebih ke kebutuhannya seperti apa, dan selera ya mungkin. Jadi kebutuhan dan selera, kebutuhan seperti apa dan seleranya gimana. Karena nggak bisa dibohongin, ada yang nggak semua orang suka sama Veloz dan nggak semua orang suka sama expander. Itu udah biasa ya maksudnya. Karena itu setiap orang tuh seleranya beda-beda. Dan selain selera pun juga banyak faktor lain gitu. Nah, sekarang kita langsung aja kita bandingkan antara si Veloz dan si expander. Pertama, yang gue bakal bahas adalah harga. Oke, harga mungkin bisa dibilang si all new Veloz ini mungkin lebih unggul dibanding expander ya. Expander yang tipe tertinggi itu tipe ultimate kalau nggak salah. Harganya memang Veloz lebih unggul karena Veloz itu pas kemarin gue tanya harganya berapa, itu Veloz memang hampir menginjak 300 juta, tapi dia masih di bawah 300 juta meskipun memang sedikit ya. Jadi 290 sekian juta. Sedikit memang. Sedikit lagi dia mau menginjak 300 juta. Itu untuk Veloz. Dan untuk expander, pas kemarin ngobrol juga gue sama Mitsubishi, harganya memang tembus 300 juta. Lebih. Memang lebihnya nggak banyak. Itu kan jadi lebih sedikit. Nah, di sini kalau untuk perbedaan harga memang Veloz lebih unggul karena dia sedikit lebih murah dibanding expander. Seperti itu. Harganya. Nah, balik lagi sekarang kalau misalkan untuk desain, yang kedua adalah desain gitu. Nah, kalau untuk desain ini yang gue bilang tadi di awal, ini sesuai selera.
nggak semua orang suka sama expander dan nggak semua orang suka sama Veloz. Kalau misalkan ditanya ganteng mana, ya itu relatif gitu. Ada orang memandang expander lebih ganteng. Ada orang yang satu lagi dia memandang Veloz lebih ganteng. Itu kan lebih gagah, expander lebih ini katanya gitu. Lebih futuristik kalau expander. Kalau misalkan si eh Veloz kurang ini, kurang gagah gitu. Ya seperti itulah. Itu pendapat beda kepala ya beda isi gitu aja. Kalau dari gue sih gitu kalau desainnya. Tapi kalau menurut gue sih dua-duanya cukup bagus karena kalau misalkan kita bandingkan dari versi sebelumnya gitu kan, versi sebelumnya misalkan kita lihat Veloz, versi sebelumnya ya gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada dimensinya seperti itu. Terus eh apalagi selain dimensi, terus ground clearance-nya pun nggak terlalu tinggi gitu kan, cuman 200 milimeter kalau nggak salah kalau versi lama. Dan sekarang dia berubah total, dimensinya jadi membengkak, panjangnya, lebarnya, tingginya juga naik. Yang dulunya 200 milimeter sekarang jadi 205 milimeter. Itu sudah berubah ya. Desainnya juga yang sekarang lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat expander juga sama meskipun dia facelift, tapi faceliftnya niat gitu. Lampunya ganti, interiornya bisa dibilang dashboardnya itu kan totally new gitu kan, emang semua berubah gitu. Kalau misalkan kita bandingkan sama si Veloz, expander sama Veloz, ya oke nanti bakal gitu. Maksudnya ada yang lebih pro ke expander dan ada yang lebih pro ke Veloz gitu. Untuk desain itu gue serahkan sama teman-teman semua ya, mau pilih yang mana terserah. Menurut gue dua-duanya bagus. Oke. Terus selain dari desain, fitur. Nah ini fitur sebenarnya ya yang jadi banyak orang mempertimbangkan harus beli yang mana. Ya, kalau bicara fitur, mungkin ya Avanza, Veloz, all new Veloz ini sedikit lebih unggul mungkin ya. Bukan sedikit, mungkin lebih unggul. Karena dia punya banyak fitur cukup mewah gitu yang ditanam di si Veloz gitu. Pertama dia punya TSS. TSS itu adalah Toyota Safety Sense. Itu banyak di situ radarnya banyak. Jadi kayak blind spot dia punya. Terus ada lagi buat ngerem sendiri dia punya. Terus lane temperature assist dia punya untuk marka jalan. Jadi banyak di situ ditanam. Jadi menurut gua kalau fitur terus selain itu juga ada lagi ya. Dia punya fitur wireless charging juga punya. Kalau misalkan electric parking brake, expander juga punya sekarang ya, dan expander juga electric parking brake-nya nggak main-main. Dia electric parking brake yang dipasang di expander itu persis dengan yang dipasang di Pajero. Jadi nggak main-main itu harus dicatat tuh ya. Jadi nggak cuman asal dipasang gitu, nggak. Itu kalau yang Veloz juga sama, dia ada electric parking brake-nya gitu. Terus oke, untuk sisi pengereman memang si Veloz lebih unggul karena dia punya disc brake depan belakang. Jadi depan pakai disc brake, belakang pakai disc brake. Sedangkan si expander memang belum. Cuman itu aja sih ya kalau dari pengereman. Kalau misalkan ABS gitu-gitu dia punya. Fitur, ya balik lagi ke fitur tadi, fitur memang banyak fitur-fitur yang oke dipasang di si Veloz ini. Seperti yang tadi gue sebutin TSS, terus ada kamera 360 ya. Jadi ya itu mungkin Veloz lebih unggul dibanding si expander ya kalau kita bicara fitur. Tapi jangan ini dulu, jangan langsung punya kesimpulan wah Veloz lebih bagus. Belum. Terus ada lagi soal kenyamanan. Nah di sini nih. Jadi kalau kita berbicara soal kenyamanan, jujur, ini jujur gua. Expander memang juara. Kenyamanannya luar biasa ya. Gue pernah pakai expander gitu beberapa kali.
yang versi lama pun itu menurut gue udah enak banget gitu kan. Jadi kalau kita bilang suspensi gitu, bantingan suspensinya tuh nyaman, nggak mental-mentul. Terus apalagi? Terus dia juga sekarang punya ground clearance tinggi. Kalau nggak salah yang sekarang tuh 220 milimeter ya. Terus dengan ground clearance setinggi itu cocok banget buat di jalanan Indonesia yang banyak nggak rata, polisi tidurnya gede-gede, itu cocok banget. Jadi kita nggak khawatir mentok ya kalau bawa expander itu seperti itu. Tapi Veloz juga udah cukup bagus ya, karena dia juga naik 5 milimeter jadi 205. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara kenyamanan, wah luar biasa sekali expander. Dari mulai suspensinya, bantingannya enak, terus ruang kabinnya juga luar biasa, lega. Ini pokoknya kalau untuk mobil keluarga cocok banget expander ya. Gua nggak bisa bohong ya kalau misalkan ini. Gua di sini nggak membela satu merek ya. Jadi expander kalau menurut gua untuk kenyamanan unggul. Tapi bukan berarti si Veloz itu nggak enak, bukan. Veloz juga pas gue kemarin nyobain, itu bantingan suspensinya membaik gitu kan. Nggak kayak yang versi lama yang mental-mentul gitu kan, si reboundnya tuh wah pokoknya sakit perut aja gitu. Kalau misalkan kita lewat jalan-jalan yang rusak itu sakit perut gitu, nggak enak lah gitu. Nah kalau yang sekarang itu jauh lebih nyaman kalau kita bandingin dengan versi sebelumnya. Terus limbungnya juga yang dulunya maha dahsyat lah. Siapa sih yang kenal Veloz ya? Limbungnya maha dahsyat gitu. Dan sekarang limbungnya juga menurut gue cukup minim sih, cukup minim ya. Tapi nggak minim banget, nggak mungkin ya kalau mobil sampai nggak ada limbungnya. Tapi cukup minim. Terus lagi handlingnya juga udah cukup baik ya. Jadi yang sekarang tuh nggak terlalu bikin mabok gitu kan. Manuvernya cukup enak lah sekarang kalau pakai Veloz ya. Tapi meskipun seperti itu, expander tetap lebih nyaman, lebih enak gitu dari mulai bantingan suspensi, handling, terus kestabilannya gitu kan itu ya gue mungkin bisa bilang expander itu salah satu mobil ternyaman di kelasnya. Karena sepupu gue juga punya expander, jadi dia generasi yang pertama, jadi dia beli expander waktu di Gias waktu itu pesennya, itu lama banget nunggu. Terus kalau di apa namanya ya dari kenyamanan sih seperti itu ya, dari mulai tadi dari harga oke si Veloz menang ya, harga Veloz menang, terus desain itu gua serahin semuanya ke masyarakat Indonesia, lebih pilih yang mana. Expander ganteng, Veloz juga ya sama lah gantengnya. Cuman mungkin kalau dibilang futuristik mungkin ya lebih futuristik si Expander ya. Terus dari fitur oke, karena si Expander dia belum ada fitur-fitur yang ini ya, belum ada fitur-fitur yang seperti Veloz gitu. Dia nggak punya TSS ya, sensingan dia nggak punya, terus wireless charging dia nggak punya. Terus kenyamanan Expander menang. Dan satu, transmisi, dua-duanya dia menggunakan CVT. Veloz menggunakan CVT, Expander pun sekarang menggunakan CVT. Tapi kalau si Veloz itu pas diganti misalkan dari konvensional jadi CVT, udah stop sampai situ. Tapi kalau Expander dia ada embel-embelnya. Embel-embelnya gini, Expander diganti menggunakan CVT yang menyerupai 8 speednya Pajero. Jadi seperti itu embel-embel. Dan kemarin juga sempet ini soal CVT-nya. Gue juga sempet ngobrol sama Mitsubishi-nya kemarin. Kita kepoin masalah si CVT-nya Pajero karena CVT-nya Expander, dan betul sekali karena jadi CVT-nya tuh memang dibikin sebagus mungkin, jadi katanya bisa sampai menyerupai 8 speednya Pajero katanya gitu. Jadi ini lagi lah, dimodifikasi atau digimanain, dikembangkan. Nah ini yang nggak ada di Veloz mungkin ya.
itu menang. Karena Veloz nggak ada embel-embel seperti itu. Jadi kalau kesimpulan dari gua, kalau misalkan teman-teman pengen harga yang lebih murah sedikit, terus pengen fitur, karena fitur yang seperti itu juga cukup membantu kita lah. Kalau misalkan kita mau ngecas ini apa handphone, gadget gitu kan. Terus ada radar-radar, sensing-sensingan gitu. Tapi gua belum pernah nyobain ya yang buat ngerem sendiri tuh. Gua nggak pede, takut nyelonong mobilnya, terus nabrak lagi, wah bahaya. Nah kalau seperti itu, kalian bisa pilih Veloz mungkin ya. Kalian bisa pilih Veloz karena fitur yang ditawarkan oleh Toyota mungkin lebih banyak. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mobil yang nyaman, suspensinya enak, bantingannya enak gitu kan, ground clearance-nya tinggi, terus kabinnya luas, nyaman juga mobilnya, terus dia punya transmisi menyerupai Pajero, electric parking brake-nya pun sama kayak Pajero. Jadi dia ada autonya gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kita dari P gitu kan, si apa namanya, tuas transmisi dari P ke D itu di si apa namanya, rem itunya, rem parkirnya dia langsung rilis sendiri. Jadi kita nggak usah capek-capek cungkil atau tekan lagi si tombolnya. Udah kita kayak biasa aja gitu, tarik. Itu enak. Jadi untuk kenyamanan Expander menang. Kalau menurut gua. Kalau menurut teman-teman ini silahkan aja komen ya. Kalau misalkan ada kekurangan dari gua seperti apanya, kalian bisa komentar aja sendiri. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita tentang all new Toyota Veloz versus mungkin ya. Versus gitu. Jadi perbandingan antara Veloz dan Expander lah seperti itu. Jadi biar teman-teman yang mau beli mobil itu nggak galau lagi, karena dari kemarin katanya banyak yang galau, oh pengen beli Expander atau beli Veloz seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu pembahasan hari ini tentang si perbandingan antara Veloz dan Expander. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.